Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Fayambaghi laka, maka seyogianya bagi engkau, ayyuhal mu'minu, wahai orang yang beriman, antu taliba, bahwa engkau tuntut, nafsaka, akan diri engkau, bitahqiqi hadhil ma'ani, dengan menyatakan ini makna-makna, allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan akan makna-makna tersebut, fi makna qaulika, pada makna ucapan engkau, raditu billahi rabba, aku ridha dengan Tuhan sebagai Tuhan. Apa maknanya yang sudah dijelaskan semalam? Ridha dengan takdirnya, ridha dengan pemberian rezekinya, selalu berusaha untuk mengkali taat, menjauhi yang diharamkan olehnya, sabar atas ujiannya, bersyukur atas nikmatnya. Wabil islami dina, dan ridha dengan Islam sebagai agama. Apa maknanya nih toh? Mengagungkan kehormatan Islam, mengagungkan syiar Islam, berusaha untuk menguatkan Islam, menghindari perkara-perkara yang bisa melemahkan Islam. Wabi Muhammadin nabiyya, dan ridha dengan Muhammad sebagai nabi, mengikuti sunnahnya, mencintai keluarganya, menyayangi umatnya. Itu kan termasuk nang ridha dengan Nabi Muhammad sebagai nabi. Wa kallif nafsaka, dan paksa olehmu, nafsaka akan dirimu, al-ittisafa, akan bersifat, biha dengan itu ma'ani, makna-makna tadi. Wala taqna', jangan engkau merasa cukup, minha, daripada itu perkataan nang raditu billahi rabba, bimujarradil qauli, dengan semata-mata bacaan. Besukan baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, jangan semata-mata bacaan saja. Fa innahu qalilul jadwa, maka itu semata-mata bacaan, qalilul jadwa, sedikit manfaatnya, sedikit faidahnya. Mun sekadar bacaan saja sedikit benar faidahnya itu. Wa in kana la yakhlu, sekalipun adalah itu bacaan raditu billah, la yakhlu, tidak sunyi, an manfaatin, dari manfaat. Walaupun ada manfaatnya, kita membaca raditu billahi rabban itu manfaatnya ada, tapi sedikit faidahnya bila kita kada mengamalkan makna-makna yang terkandung dalam ucapan itu tadi. Wa kadzalika, seperti itu pula, faf'al, perbuat olehmu, fi jami'i ma taquluhu, pada sekalian sesuatu yang engkau katakan akan itu sesuatu, minal adhkari, daripada zikir-zikir, wal ad'iyati, dan doa-doa, wa nahwiha, dan saumpama zikir dan doa. Wa talib nafsaka, tuntut olehmu akan dirimu, bihaqaiqiha, dengan kenyataan itu zikir-zikir dan doa, wal ittisafi, dan dengan bersifat, bima'aniha, dengan makna-makna zikir dan doa. Jangan sekadar ucapan aja, nang kaya subhanallah, maha suci Allah,
subhanallah, 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 subhanallah. Jangan sekedar ucapan aja, tapi maknanya kita resapi. Maha suci Allah, artinya kita mensucikan Allah dari sifat-sifat baharu, dari sifat-sifat nang kada layak. Sehingga di pikiran ini kadada sama sekali kita membayangkan Allah dengan sesuatu dari nang baharu ini. Mithalu dzalika, perumpamaan yang demikian itu, antakuna, bahwa adalah engkau, inda qaulika, di sisi perkataan engkau, subhanallah. Ketika engkau berkata subhanallah, bahwa adalah engkau mumtali al-qalbi. Jadi habar takuna, antakuna, bahwa adalah engkau ketika mengucap subhanallah, mumtali al-qalbi, penuh hati, bitanzihillahi, dengan mensucikan Allah, wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah. Jadi bayangan-bayangan tentang Allah tuh, bahwa Allah kayak ini hilang ketika kita mengucap subhanallah. Wa inda qaulika, dan ketika perkataan engkau alhamdulillah, artinya kan segala puji milik Allah. Nah, ketika engkau berkata alhamdulillah, mumtali al-qalbi, atap kepada di atas, mumtali al-qalbi, penuh juga hati, bisanai, dengan memuji, Allah ta'ala, atas Allah ta'ala, wa syukrihi, dan bersyukur lawan Allah. Wa inda qaulika, dan ketika perkataan engkau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, arti Rabbighfirli itu apa? Wahai Tuhan, ampuni bagiku. Itu mumtalian, penuh, minar rajai, daripada berharap, fillahi, pada Allah, ayyaghfiralaka, bahwa maampuni Allah bagi engkau. Wa min khaufihi, dan hati juga penuh, min khaufihi, daripada takutan lawan Allah, alla yaghfira, bahwa tidak maampuni Allah, laka, bagi engkau. Nah itu tuh, jadi waktu kita mengucap Rabbighfirli itu, hati itu penuh dengan harap bahwa Allah maampuni, dan juga hati ini berisi takut kalau Allah kada maampuni. Maka kiaskan olehmu, fakis ala dzalika, maka kiaskan olehmu, ala dzalika, atas yang demikian itu, kias ke lain. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu, fil huduri, pada hadir, ma'allahi, beserta Allah. Hati ini selalu hadir beserta Allah. Saya kira bila hendak maksiat kadewani, bila kuler taat kegenaan Allahnya rajin. Wa tadabbar, dan pikirkan olehmu, ma'aniya, akan makna-makna, ma taquluhu, sesuatu yang kamu katakan akan sesuatu itu. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah kamu, il-ittisafi, pada bersifat, bima yuhibbuhullahu minka, dengan sesuatu yang mencintai akan itu sesuatu oleh Allah, minka, daripada kamu. Bersungguh-sungguh dengan bersifat apa-apa yang dicintai Allah, kayak ridha, sabar, syukur, tawakal. Wal ijtinabi, dan menjauhi, lima, bagi sesuatu, yakrahuhu, yang benci Allah, hu, akan sesuatu itu. Apa-apa sifat nah Allah kadang tuju, bersungguh-sungguh menjauhinya, seperti artinya ujub, sombong, ria, dan macam-macam. Wasrif inayataka, fokuskan olehmu, inayataka, akan perhatianmu, ila amril qalbi wal batin, kepada perkara hati dan batin. Nah, kebanyakan kita fokus hanya kepada zahir,
hanya kepada zahir. Bila sudah mata sakit, liwar abutnya, tangan sakit, liwar abutnya, ya kalau batin sakit, liwar abutnya. Tapi ketika hati sakit, kada berpengaruh apa-apa. Ketika batin sakit, kada berpengaruh apa-apa. Kada ada berusaha nak memperbaiki itu. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Wa innama, hanya saja, yanzuru, memandang Allah, ila qulubikum, kepada hati kalian, wa niyatikum, dan niat kalian. Biar amal kita sembahyang tapi di hati riya, bukan karena Allah, parai. Biar rupa bungas kayak bintang film tapi hati dengki lawan makhluk Allah, kada ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nang dipandang Allah adalah hati dan niat kita. Fahaqqiq, maka nyatakan ulihmu, qaulaka, akan perkataanmu, bi amalika, dengan perbuatanmu. Nyatakan, mantapakan apa nang dibaca, apa nang dikata tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, itu nyatakan dengan perbuatan kita. Kayak apa orang nang rida dengan Allah sebagai Tuhan, taat lawan perintah Tuhan. Kayak apa orang nang rida Islam sebagai agama, menjaga keislamannya, ada girah keislamannya. Kayak apa orang yang artinya rida dengan Nabi Muhammad sebagai rasulnya, dia perbanyak salawat kepada Nabi, dia cinta keluarga Nabi, dia cinta sahabat Nabi, dia mengamalkan sunnah Nabi. Itu artinya menyatakan perkataan dengan perbuatan. Wa amalaka, nyatakan amal engkau itu, mantapkan amal engkau itu, biniyatika, dengan niat engkau, wa ikhlasika, dan ikhlas engkau. Jadi amal itu jadi mantap, jadi kuat, jadi kokoh kalau kita punya niat yang benar, kalau kita ikhlas dalam beramal. Wa niyataka, nyatakan niat engkau, mantapkan niat engkau, wa ikhlasaka, dan ikhlas engkau, bitasfiyati dhamirika, dengan membersihkan hati engkau, wa islahi qalbika, dan membaguskan hati engkau. Fa innal qalba, maka bahwasanya hati itu, huwal aslu, itulah asal, wa alaihi, dan atas hati, al madaru, peredaran. Taat maksiat itu di hati andaknya. Peredaran kita maksiat dari hati, kita taat itu dari hati. Jadi madarnya, peredarannya itu di hati. Artinya bila hati baik, akan baiklah seluruh anggota kita. Bila hati baik, maka akan baik seluruh anggota. Bila hati taat, akan taat seluruh anggota. Bila hati jahat, akan jahat anggota lain juga. Wafil hadis, pada satu hadis, ala, ketahuilah, ujar Nabi, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat, apabila bagus itu segumpal daging, salaha sairul jasad, bagus pula sekalian jasad. Bagus mata, bagus telinga, bagus batis, bagus tangan. Wa idza fasadat, apabila rusak itu mudghah, fasada sairul jasad, rusak pula sekalian jasad. Bila hati ini rusak, mata akan rusak pula, katuju bali lihat nang haram. Bila hati rusak, telinga pun akan rusak, katuju bade dengar nang haram. Bila hati rusak, tangan katuju maambil nang haram, batis katuju malangkah kepada nang haram. Ala, ketahuilah, wahia itu mudghah, al-qalbu, adalah hati. Fawajabal ihtimamu bihi, maka wajiblah memperhatikan bihi, dengan hati.
wa sarful inayati, dan memfokuskan perhatian, ila salahihi, kepada membaguskan hati, wa taqwimihi, dan meluruskan hati, wahwa bermula dia, maksudku al-qalba, bermula dia apa? Maksudku hati. Wahwa al-qalba, bermula dia hati. Bermula dia apa? Maksud dia tu al-qalba, hati, ujar Pesan. Bermula dia hati, sari'ut taqallubi, sering berbulak-balik. Sering berbulak-balik. Mbanu rajin belajar, mbanu kulir belajar, mbanu rajin taat, mbanu hendak maksiat. Katsirul ittirab, banyak guncangan. Katsirul ittirabi, banyak guncangannya. Ada di sedikit aja ubah hati kita nih. Akhirnya hati tanang. Karena mata melihat ada nang kada nyaman, berpengaruh ke hati. Telinga mendengar sesuatu ada nang kada nyaman, berpengaruh ke hati. Itulah hati kita. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sehingga bersabda Nabi kita fihi, tentang hati. Ujar Nabi, innahu, sesungguhnya hati, asra'u taqalluban, lebih cepat berbolak-balik, minal qidri, daripada panci, idza stajma'at, apabila terhimpun, ghalayanuha, gurakannya. Panci itu waktu nang sudah terhimpun gurakannya nang itu kayak pak bergerak-gerak. Kalau panci jangan tutup panci itu bergerak-gerak. Hati lebih cepat bergulak daripada panci di atas kompor waktu mengguraknya nang itu. Wa kana alaihi salatu wassalam, adalah Nabi, katsiran ma yad'u, seringkali sidin berdoa. Katsiran ma, seringkali Nabi berdoa. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi, tetapkan olehmu qalbi, akan hatiku, ala dinika, atas agamamu. Kita saat inilah alhamdulillah diberi Allah iman, percaya Allah sebagai Tuhan. Kita saat ini diberi Allah iman, percaya, meyakini Islam sebagai agama yang diridai Tuhan. Karena ini Allah nama anda keyakinan itu. Kita yakin Allah Tuhan kita, kita yakin Islam sebagai agama yang benar. Tapi amun Allah hendak membulak balik hati kita, nang asalnya percaya Allah sebagai Tuhan, bisa jadi murtad. Maksudnya kita berharap mudahan hati ini ditetapkan atas agama. Kan dahulah Buya Hamka siapa orang Buya Hamka itu ulama besar. Buya Hamka terkenal tuh, Buya Hamka tuh ulama internasional kelas dunia. Nang Abah itu ulama besar juga, lulusan Al Azhar Mesir. Jadi Buya Hamka tuh kuitan alim, sidin alim, ulama dunia, ulama terkenal dunia Islam. Terkenal Buya Hamka itu sidin dapat gelar Propiano doktor Hunus Kausa daripada Mesir aja mengakui kealiman Buya Hamka tuh. Nah Abah alim juga didikannya. Jadi Buya Hamka tuh ternyata ada besi ading. Nah oleh Abah dididik juga agama. Tapi karena bergaul lawan orang-orang non muslim, bahkan bebini lawan orang yang asalnya kada Islam, lalu kisahnya masuk Islam, sudah beranak, bebulik nang bini kagama nang hanyar, kagama nang terdahulu bakaristin pulang. Akhirnya ading Buya Hamka itu umpat nang bini, sudah kesayangan lawan bini, sayang lawan anak. Akhirnya adiknya Buya Hamka itu murtad. Bahkan imbas sudah murtad diangkat orang jadi pendeta. Jadi Buya Hamka itu biasa ading pendeta murtadnya. Kita nangga itu tuh takutan kita. Madi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku atas agama engkau.
Wa yaqulu, Nabi berkata lagi, innal quluba, sesungguhnya hati, baina usbu'ain, antara dua jariji, min asabi'ir rahman, daripada jari-jari Tuhan. Maksudnya ini kan segera paham, ini ditakwilakan saja. Innal quluba, bahwasanya hati, baina usbu'ain, antara dua sifat, min asabi'ir rahman, daripada sifat-sifat Tuhan. Apa dua sifat itu? Qudrat, iradat Tuhan. Nah, jadi bila Tuhan berkehendak, hati kita tetap dengan kudratnya, maka hati kita akan tetap atas keimanan. Bila Tuhan berkehendak dan iradatnya, hati kita jadi ubah, jadi goncang, maka dengan kudratnya hati kita pun jadi ubah juga. Nah, jadi dua jari itu maksudnya dua sifat, kudrat, iradat. Bila Tuhan berkehendak, hati kita tetap atas keimanan, tetap iman. Karena Tuhan punya sifat kudrat. Bila Tuhan berkehendak, hati kita ini artinya goncang, naudzubillah, maka hati kita akan goncang. Jadi hati itu antara dua sifat daripada sifat-sifat Tuhan. Insya'a, jika menghendaki Tuhan, aqamaha, dia luruskan akan hati itu. Wa insya'a, jika Tuhan hendak, azaghaha, dia sesatkan akan hati itu. Wa kana alaihi salatu wassalam, adalah baginda Nabi, idza halafa, apabila sidin bersumpah, wajtahada fil yamin, sidin bersungguh-sungguh pada sumpah, yaqulu, beliau berkata, la wa muqallibil qulub, demi Tuhan yang membulak-balik hati. Wa qala ta'ala, Allah berfirman hakian, mengisahkan an Ibrahim khalilihi alaihi salam, daripada Ibrahim kekasihnya. Allah berkisah, mengisahkan tentang ucapan Nabi Ibrahim. Di Quran ada doa Nabi Ibrahim, nah dikisahkan oleh Tuhan. Ujar Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku, wahai Tuhan. Wala tukhzini, jangan engkau hinakan aku, yauma yub'atsun, pada hari yang dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari yang tidak manfaat harta, wala banun, anak kada ada manfaat lagi. Orang banyak berisi harta, kada ada manfaatnya hari kiamat tuh. Orang banyak berisi anak buah, kada ada manfaatnya hari kiamat tuh. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang akan Allah dengan hati yang selamat. Fahris, maka kepinginlah engkau, kullal hirsi, sehabis-habis kepingin. Artinya ikam harus kepingin, handak bujur, sehabis-habis handak. Rahimakallahu, mudahan Allah merahmati engkau. Nah, apa kita disuruh kepingin? Ala anta'tiya, atas bahwa datang engkau, rabbaka, akan Tuhan engkau, bil qalbis salimi, dengan hati yang selamat, minasyirki, daripada syirik, wan nifaki, sifat munafik, wal bid'ati, bid'ah. Hati kita harus bersih daripada itu. Ketika kita datang menghadap Tuhan, hati kita bersih daripada syirik, nifak, bid'ah. Bid'ah itu apa? Aliran bid'ah. Mang zaman Nabi kedada, zaman ini ada aliran bid'ah nambah masalah tauhid. Mamadahi Allah Ta'ala betampat lah, mamadahi Allah Ta'ala itu berisi sifat nang kaya manusia lah, juga bepandir kaya manusia, betampat kaya manusia di langit. Allah Ta'ala di langit dinya, duduk di aras besila. Ada aliran itu. Wa munkaratil akhlaqi, dan bersih daripada yang mungkar, daripada akhlak. Mithli, seumpama al-kibri, sombong, warriyai, riya, wal hasadi, hasad, dengki, wal ghishi lil muslimin, manipu bagi kaum muslimin, wa asbahi dzalika, dan yang menyerupai yang demikian itu. Wasta'in, mintalah pertolongan olehmu, billahi, dengan Allah.
Wasbir, dan bersabarlah kamu. Lapah pang nang kita tuh menjaga hati ini, tapi sabar saja. Di dunia ini satu matanya. Kan kita ini apa umur 60-70 aja dijatahi Nabi rata-rata, bila kurang banyak berujuh di 48 aja. Kan bersabar ya selama di dunia ini. Wajtahid, bersungguh-sungguh. Wasyamir, dan syamir, becangkal olehmu. Syamir tuh asal arti tahu lagi kan? Syamir tuh sing-singkan lengan baju. Waqul katsira, dan baca olehmu kasiran, rancak-rancak. Ini bagus nih Tuhan melajari. Waqul, dan baca olehmu kasiran, rancak-rancak, banyak-banyak tuh ya, rancak-rancak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk akan kami. Sesudah pian beri petunjuk kami, jangan engkau sesatakan lagi kami nih. Nah, ini kan kita sudah alhamdulillah diberi Allah iman, diberi Allah Islam. Wahab lana min ladunka rahmatan, wahab, berikan kami, wahab, dan berikan olehmu, lana, bagi kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau al-wahhab, maha pemberi. Fabidzalika, maka dengan yang demikian itu, wasafallahu ar-rasikhin, mensifatkan Allah ar-rasikhin akan orang-orang yang dalam, fil ilmi, pada ilmu, min ibadihil mu'minin, daripada hamba-hambanya yang beriman. Wa iyyaka wal qaswata, takuti olehmu akan keras hati. Allahu a'lam. Al-Fatihah.